konsep ekonomi dihasilkan melalui inspirasi terhadap kehidupan rumah tangga, meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Media Nalar, channelnya kaum muda. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini adalah Bung Rajif. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah, terima kasih kembali atas kehadirannya ya, Bung ya. Hari ini kawan-kawan kita akan berbicara tentang tanggung jawab negara dalam ekonomi Islam. Jadi sebelum kita berbicara jauh tentang pembahasan kita kali ini, kita harus tahu dulu istilah dari ekonomi Islam itu seperti apa nih kira-kira, Bung? Oke. Tapi sebelum beranjak ke situ, saya pengen coba memberi semacam gambaran ringkas tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab, biar lebih mendasar lah kira-kira kita ya dalam memahami nanti ke depannya terkait masalah tanggung jawab negara di dalam ekonomi Islam. Tanggung jawab artinya secara ringkas, dia adalah sesuatu yang harus dilakukan ya, berkaitan dengan tuntutan. Ya kan, berkaitan dengan tuntutan. Jadi tanggung jawab hanya dimungkinkan untuk diucapkan ketika ada tuntutan atau ada sesuatu yang harus kita jawab atau ada sesuatu yang menantikan kita untuk dilaksanakan. Ringkasnya misalkan Anda sebagai seorang mahasiswa, tuntutan yang diberikan pada Anda harus ikut perkuliahan. Iya kan? Karena ada tuntutan semacam itu, maka Anda bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah, konsep tanggung jawab ini berkaitan antara pra dan pasca. Kalau dia berhubungan dengan pra, berarti dia melaksanakan menjawab tuntutan itu. Kalau dia berada pada pasca atau setelah perbuatan itu, maka dia bertanggung jawab terhadap hasilnya. Yang kemudian dalam hasil itu akan memungkinkan dua nilai. Antara pujian atau hinaan. Ya kan? Wah, Anda sebagai mahasiswa keren banget. Kayak gitu ya. Dipuji misalkan dosen atau diberikan nilai yang bagus. Tapi ketika kemudian Anda melaksanakan tanggung jawab tidak sebagaimana mestinya, ya Anda dikasih nilai buruk, katakan misalkan karena Anda sering panjat pagat seperti masa-masa SMA. Itu ya. Kira-kira gitu. Jadi itu tanggung jawab ya. Ringkasnya begitu. Nah, bicara soal ekonomi, istilah ekonomi. Jadi ini mungkin benar ya, perlu kita duduk perkarakan atau dudukan persoalan ini. Karena rasa-rasanya masih ada yang mungkin bagi sebagian yang lain memahami ekonomi ini hanya sebatas pada ketika berhubungan dengan uang gitu ya. Berhubungan dengan uang. Nah, padahal sebetulnya jauh lebih luas. Jadi tidak hanya bicara dalam konteks uang misalkan. Jadi apapun yang itu memiliki nilai, maka sebetulnya dia bisa masuk dalam kategori itu. Istilah ekonomi itu berasal terdiri dari dua kata. Ya, terdiri dari dua kata. Pertama itu oikos. Ya kan, oikos. Kalau nggak salah nanti bisa dicek oikos. Yang kedua adalah nomos. Oikos artinya rumah tangga, ya kan, rumah tangga, rumah tangga lah kira-kira itu rumah tangga. Sementara nomos artinya dia adalah manajemen, ya kan, manajemen atau aturan-aturan atau hukum lah lebih ke aturan lah kira-kira atau cara. Nah, sehingga ringkasnya ketika kita mengartikan ekonomi, maka bisa dikatakan sebuah aturan atau sebuah manajemen dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini menarik. Berarti artinya bisa kita katakan bahwa ternyata konsep ekonomi ini, ya kan, konsep ekonomi ini yang kemudian menjadi sebagai sebuah bidang studi keilmuan, itu terinspirasi dari kehidupan rumah tangga.
gitu loh. Iya kan? Nah, memang erat kaitannya. Bayangkan saja kalau misalkan soal ekonomi. Jadi gini, kalau misalkan ada sesuatu yang kurang dari dapur, maka secara otomatis itu akan menjadi cikal bakal retaknya keharmonisan yang tercipta, ya kan? Rumah tangga itu ya. Iya, ya, rumah tangga itu. Nah, jadi kan bicara soal yang tadi, nah bicara soal yang apapun yang apa soal isi dapur ini kan urusannya soal ekonomi. Ya betul. Iya kan? Itu soal ekonomi dan seterusnya lah kira-kira. Intinya saya ingin mengatakan bahwa konsep ekonomi dihasilkan melalui inspirasi terhadap kehidupan rumah tangga. Gitu. Itu kita temukan berdasarkan asal katanya oikos dan nomos yang kemudian dikonvert menjadi ekonomi. Gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, itu secara mendasarnya ya, konsep dasar daripada ekonomi itu ya. Ya, jadi sehingga kemudian kaitannya bukan hanya ketika kita bicara soal uang, ya kan? Bukan hanya ketika kita bicara soal money, baru kemudian kita menyebut ekonomi, enggak. Luas cakupannya. Itu, luas cakupannya. Itu kira-kira. Jadi begini, ini sempat terbayang juga nih, Bung. Bagaimana teori ekonomi Islam itu bicara tentang negara ini kira-kira, Bung? Iya, ini tadi sehubungan dengan tema yang diucapkan. Bagaimana ekonomi Islam bicara tentang negara. Ekonomi Islam, dalam teori ekonomi, terutama dalam konteks ini adalah teori ekonomi Islam, ini sangat ketat bicara tentang negara. Sangat-sangat serius. Gitu. Nah, Islam telah merekomendasikan sebetulnya atau dalam doktrinalnya itu sudah merekomendasikan memberikan rekomendasi terhadap negara untuk memberikan jaminan. Itu. Jadi intinya bahwa ekonomi Islam bicara tentang negara itu menghendaki negara ini mengaplikasikan yang namanya jaminan. Jaminan apa? Jaminan sosial. Gitu. Nah, jadi itu kalau misalkan bagaimana ekonomi Islam bicara tentang negara atau melihat negara harus bertanggung jawab melalui pengaplikasian jaminan sosial. Dalam artian apa? Supaya standar kehidupan masyarakat Islam, individu di dalam kehidupan masyarakat Islam itu terjaga. Gitu ya. Jadi dalam ekonomi Islam begitu. Nah, di dalam mengaplikasikan jaminan sosial itu, umumnya negara itu mengambil dua langkah. Ya kan? Langkah pertama yaitu menciptakan atau membuka kesempatan seluas-luasnya terhadap masyarakat, ya kan? Membuka kesempatan seluas-luasnya terhadap masyarakat untuk melakukan kerja-kerja produktif. Sederhananya membuka lapangan kerja atau memberikan kesempatan, gitu. Itu langkah pertama. Nah, ketika kan gini, kita mengerti bahwa tidak semua negara, katakanlah misalkan ya, tidak semua negara punya kapasitas dalam konteks itu atau kecukupan untuk membuka lapangan kerja. Atau misalkan kita mengerti bahwa semua kita ini berbeda. Katakanlah ada yang bisa bicara, ada yang tidak bisa bicara. Ada yang bisa berjalan, ada yang nggak bisa berjalan. Jadi ketika misalkan tidak dimungkinkan untuk membuka lapangan kerja atau membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, ya, atau misalkan negara tidak bisa membuka itu, memberikan kesempatan yang luas itu, maka negara akan beranjak pada langkah kedua. Langkah keduanya apa? Langkah kedua adalah negara harus memberikan jaminan sosial dalam bentuk uang. Itu memberikan kalau misalkan yang kita itu misalkan bantuan langsung tunai. Negara harus menyediakan uang yang secukupnya untuk menjaga atau dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
Islam, ya, taraf atau standar hidupnya masyarakat Islam. Kira-kira begitu. Iya. Jadi serius banget itu dia cukup serius Islam bicara tentang negara, dan itu sangat detail sebetulnya. Jadi sayang karena ya mungkin itu saya hanya umum ringkasannya atau gambarannya. Iya. Itu kira-kira.